Annyeong, welcome back with movie review. Sekarang kita bahas episode 11-nya ya. Ibu Imsol berjalan pulang dan mendapati Sunjae sedang mencium seorang gadis. Tidak sengaja Ibu Imsol menginjak sebuah botol plastik dan membuat Sunjae dan Imsol tersadar dari kise-kisenya guys. Imsol menyadari bahwa itu suara ibunya, maka Sunjae segera menutupi Imsol dengan jaketnya. Di rumah, Sunjae yang sedang dimabuk asmara ingin menelpon Imsol namun daya ponselnya habis dan teringat bahwa chargernya berada di koper yang masih ada di bandara. Maka ia mencari-cari charger yang ada di rumahnya dan saat menemukannya ia segera mencolokkan charger tersebut namun malah konslet dan listrik di rumahnya mati. Ayah Sunjae yang baru saja datang dan sedang menggosok gigi terkejut sekaligus takut. Ia mengira hanya ada dirinya di rumah karena Sunjae sedang pergi ke Amerika. Lalu ia keluar dari kamar mandi dan ia melihat Sunjae sedang menggunakan masker wajah dan diterangi oleh cahaya lampu senter. Ayah Sunjae terkejut dan mengira Sunjae hantu, lalu ia pingsan. Imsol menelpon detektif Kim meminta tolong untuk mengecek CCTV apakah benar mobil truk yang melintas di depan rumahnya adalah milik si lontong sayur basi itu. Detektif Kim dengan sigap segera memeriksanya. Saat siuman, ayah Sunjae kembali terkejut melihat Sunjae masih bertopengkan masker wajah dan ia mulai mengomeli Sunjae karena tidak berangkat ke Amerika. Sunjae beralasan tidak yakin bisa melakukannya dan merasa sudah tidak bersemangat lagi seperti dulu. Ayahnya bertanya, lalu apa yang akan Sunjae lakukan dengan hidupnya? Sunjae menjawab, siapa tahu dirinya akan menjadi sangat terkenal di bidang lain. Tahu kan maksudnya guys? Di rumah, Imsol tiba-tiba mendapat penglihatan band Eclipse yang sedang tampil namun hanya ada 3 personil. Sunjae dan Imsol berangkat kuliah bersama-sama dan mereka bergandengan tangan. Sesampainya di kampus, Hyunju melihat mereka berpegangan tangan. Ia mengomel karena tidak diberitahu tentang hubungan mereka dan akhirnya banyak teman-temannya yang tahu bahwa Sunjae dan Imsol telah berkencan. In-hyuk menelpon Sunjae dan akhirnya Imsol tahu bahwa In-hyuk lolos tanpa Sunjae. Itulah mengapa ia mendapat penglihatan band Eclipse yang hanya ada 3 personil saja tanpa Sunjae. Imsol menyesali perbuatannya dahulu saat ia melarang Sunjae untuk bergabung dengan band Eclipse. Akhirnya sekarang band Eclipse melaju tanpa Sunjae. Ia takut telah merenggut kesempatan Sunjae untuk bahagia saat bernyanyi bersama band Eclipse. Teman Sunjae Corong membeli sekresek kondom untuk dihadiahkan kepada kakaknya yang akan menikah. Dan saat bertemu Sunjae tidak sengaja Corong menaruh kresek tersebut di dalam tas Sunjae. Kemudian dibawalah tas itu oleh Sunjae. Sunjae dan Imsol tengah dimabuk asmara sampai-sampai mereka enggan pulang dan menghabiskan malam di toko persewaan DVD milik keluarga Imsol. Mereka menonton film sampai tertidur. Paginya Imsol terbangun di dada Sunjae yang masih tertidur dan berliur di kemejanya. Ia mengipasinya agar kering namun ternyata Sunjae hanya berpura-pura tidur. Imsol memegang kerah baju Sunjae untuk menutupinya namun Sunjae bergegas berdiri saat melihat Imgem datang. Dan akhirnya sobeklah tuh kemeja Sunjae di saat Imgem masuk bersama ibunya. Terjadilah keributan, Imgem dan ibunya mengira telah terjadi sesuatu dengan mereka berdua semalam. Dan kemudian datanglah juga ayah Sunjae dan keadaan pun menjadi semakin ribut saling membela anaknya masing-masing. Ayah Sunjae mengambil tas Sunjae hendak berpamitan, tapi Sunjae masih ingin berada di sana untuk menjelaskan keadaan yang sebenarnya. Akhirnya mereka saling tarik-menarik tas Sunjae dan isi tas Sunjae berhamburan keluar termasuk kondom milik Corong yang ada di tas tersebut. Makin ributlah dua keluarga ini dengan melarang anaknya masing-masing untuk berpacaran. Sunjae berpikir keras bagaimana tas kresek berisi kondom itu bisa masuk ke dalam tasnya. Ia mengingat-ingat kejadian yang telah dilaluinya hari itu dan akhirnya ia teringat bahwa Corong memasukkan tas kresek tersebut ke dalam tasnya. Ia segera menelpon Corong namun tidak aktif, lalu ia menelpon teman Corong dan temannya itu membenarkan bahwa itu milik Corong. Sunjae mengumpulkan keluarga Imsol dan ayahnya untuk memberikan penjelasan mulai dari persewaan film Basic Instinct, kemeja Sunjae yang sobek saat bermalam bersama Imsol, dan menyuruh Corong datang untuk mengakui dan mengambil tas kresek berisi ratusan kondom tersebut. Di kantornya, detektif Kim melihat hasil CCTV di gang dekat rumah Imsol. Dan benar, ternyata itu adalah si lontong sayur basi guys. Ia menepi selama 15 menit untuk menelpon seorang penjual pakan ternak, membeli obat bius hewan untuk korban selanjutnya. Taesung menemui Imsol untuk memberitahukan informasi dari ayahnya tentang Kim Yong-soo, si lontong sayur basi, dan menyuruh Imsol untuk meminta perlindungan dari keluarganya, tapi Imsol menolak.
Bahkan ia merahasiakannya juga dari Sunjae. Sunjae mentraktir Taesung menggantikan Imsol, dan mereka berdua pun minum sampai mabuk dan ngelantur sana-sini tentang Imsol, dan akhirnya Taesung menyebut nama Kim Yong-soo kepada Sunjae. Namun Sunjae masih tidak mengerti siapa Kim Yong-soo. Detektif Kim akhirnya berhasil menangkap Kim Yong-soo dan langsung mengabari Imsol. Imsol lega sekaligus bahagia mendengar berita itu. Sunjae mengajak Imsol untuk menonton penampilan terakhir dari band Eclipse, namun Sunjae tidak segera datang. Dan ternyata Sunjae menjadi vokalis tamu band Eclipse dan menyanyikan Sonaki. Sayangnya guys, si lontong sayur basi berhasil melarikan diri dari tangkapan para detektif saat di perjalanan menuju kantor polisi. Masih dibikin seru dan deg-degser aja sama sutradaranya nih. Ada cerita bahagia dan masih ada juga cerita mendebarkan dari si lontong sayur basi itu guys. Ditunggu lanjutannya ya guys. Annyeong. Kumau viewers sudah menonton videonya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Annyeong.